Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Salaswati, NIM 1804191. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit 2 Semester 5 Universitas Samudra. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian konsep keterampilan membaca dan cara meningkatkan kemampuan membaca di sekolah dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas tinggi yang diampu oleh Ibu Juliati SPD MPD. Mengaplikasikan konsep keterampilan membaca dan meningkatkan kemampuan membaca di sekolah dasar. Nah, pada umumnya membaca itu sama dengan berbahasa. Berbahasa yaitu berkomunikasi. Membaca ini merupakan salah satu dari 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, menulis, dan berbicara. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Jadi, membaca ini merupakan bahasa yang sudah dialihkodekan menjadi simbol-simbol tulisan. Misalnya nih, dalam sekolah dasar membaca teks cerita. Jadi, siswa membaca teks cerita, lalu memahami apa isi cerita tersebut. Nah, siswa membaca tulisan yang dialihkodekan dalam bentuk tulisan. Sebenarnya cerita itu adalah pesan yang hendak disampaikan oleh si penulis dalam bentuk-bentuk tulisan. Nah, siswa membaca dan memahami apa isi cerita tersebut. Nah, jenis-jenis membaca. Nah, yang pertama ada membaca nyaring. Membaca nyaring ini merupakan suatu kegiatan yang digunakan sebagai alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain ataupun pendengar untuk menangkap dan memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Nah, misalnya, membaca nyaring ini sering digunakan oleh guru pada saat sekolah dasar di kelas-kelas awal, misalnya kelas 1. Nah, biasanya di situ guru selalu mengajarkan membaca nyaring, terutama pada pengenalan huruf. Jadi, di situ guru mengajarkannya, misalnya guru menulis A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Lalu ketika membacanya, guru meminta semua siswa untuk menyebutkan tulisan huruf yang ada di papan tulis tersebut. Misalnya guru A, anak muridnya bilang A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan itu merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh guru agar anak murid tersebut cepat memahami apa yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Jadi, bukan hanya abjad, selanjutnya juga seperti itu. Misalnya dengan kata per kata, per kalimat, siswa diminta untuk bersama-sama membaca nyaring tentang pelajaran yang diberikan oleh guru. Misalnya membaca sebuah kata. Ini Budi, baru murid diminta untuk menyebutkan ini Budi, membaca bersama-sama, seperti itu. Sedangkan membaca dalam hati merupakan aktivitas membaca yang hanya menggunakan ingatan visual atau visual memory yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan saja. Jadi misalnya seorang guru memberikan sebuah buku cerita dan meminta anak muridnya untuk membaca cerita tersebut, namun membacanya di dalam hati. Setelah nanti siswa membaca di dalam hati, nanti kemudian guru memberikan pertanyaan mengenai isi cerita tersebut.
Misalnya, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut, apa yang terjadi dalam cerita tersebut, di mana latar terjadinya cerita tersebut, siapa-siapa saja tokoh cerita tersebut, dan lainnya. Nah, tujuan dari membaca dalam hati ini adalah untuk memperoleh informasi dari cerita tersebut. Nah, seperti itu. Guru bisa menugaskan kepada anak-anak murid selain membaca cerita juga dapat membaca dongeng, cerita pendek, dan lain-lainnya. Meningkatkan kemampuan membaca. Jadi, seorang guru harus dapat membantu serta membimbing para siswanya untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan membaca. Nah, usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan membaca yaitu yang pertama, guru dapat membantu para pelajar memperkaya kosakata mereka. Nah, adapun cara yang dilakukan guru yang pertama yaitu memperkenalkan sinonim kata dan antonim kata. Sinonim kata. Sinonim kata merupakan persamaan kata. Sinonim kata yaitu dua kata yang memiliki arti yang sama namun bentuknya berbeda. Jadi, seorang guru bisa mengaplikasikannya dengan cara salah satunya yaitu guru membaca teks, lalu siswanya menebak serta mencari apa sih salah satu kata yang terdapat di dalam cerita tersebut, bagaimana sinonimnya, apa sinonimnya. Nih, contoh ceritanya seperti ini. Tania dan keluarganya berlibur ke taman bermain. Di sana Tania melihat seorang anak berjualan minuman keliling dengan berjalan kaki. Anak itu tampak sangat lelah, sepatu yang dipakai terlihat sudah rusak. Ibu tersebut memberinya sepatu baru. Anak itu berterima kasih dan langsung memakai sepatu tersebut. Setelah melihat kejadian itu, Tania berjanji tidak akan melihat temannya kesulitan dan akan membantu temannya yang kesusahan. Jadi, di sana Tania melihat. Nah, melihat sinonimnya memandang, berjualan sinonimnya berdagang, lelah sama dengan letih, menghampiri, mendatangi, memakai sama dengan mengenakan, kejadian sama dengan peristiwa, lalu kesusahan itu sinonimnya yaitu sama dengan kesulitan. Nah, lalu antonim. Antonim itu merupakan lawan kata. Jadi, guru dapat mengajarkan antonim kepada siswanya dengan cara memberitahu lawan kata. Siang, antonimnya malam, tinggi, pendek, siang, malam, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya yaitu memperkenalkan imbuhan. Imbuhan itu merupakan kata dasar yang diberi tambahan. Jadi imbuhan itu sama dengan tambahan. Misalnya contoh kata dasarnya yaitu main. Diberikan imbuhan ber menjadi bermain, lalu ada masak. Kata dasarnya masak diberikan imbuhan menjadi memasak, lalu minum diberikan imbuhan me jadi meminum, dan lain sebagainya. Dan cara selanjutnya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan membaca yaitu guru dapat menjelaskan struktur-struktur kata ataupun kalimat. Nah, misalnya nih, Budi sedang bermain bola. Yang mana subjeknya? Yang mana predikat dan yang mana objeknya? Budi sedang bermain bola. Subjeknya yaitu Budi, bermain bola merupakan predikat dan bola merupakan objeknya. Lalu contoh lain misalnya Ibu
sedang memasak nasi. Jadi, yang mana subjek, yang mana predikat, dan yang mana objeknya. Jadi, ibu merupakan subjeknya, sedang memasak merupakan predikat, dan objeknya adalah nasi. Nah, contoh selanjutnya yaitu ayah sedang duduk di kursi. Ayah sedang duduk di kursi. Subjeknya adalah ayah, sedang duduk merupakan predikatnya, dan objeknya adalah kursinya. Jadi ayah sedang duduk di kursi. Ayah merupakan subjeknya, duduk merupakan predikat, dan objek merupakan kursinya. Seperti itu. Selanjutnya, yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan keterampilan membaca, yaitu dengan cara guru harus menjelaskan pengertian dari ungkapan, kiasan, peribahasa, dan lain sebagainya. Nah, kiasan. Kiasan itu merupakan arti kata yang tidak sesungguhnya. Jadi, misalnya nih contoh katanya yaitu buah hati. Buah hati itu berarti anak kandung. Lalu lapangan hijau berarti lapangan sepak bola. Lalu berpangku tangan artinya malas. Lalu besar hati artinya sombong. Tangan kanan yaitu kepercayaan dan lainnya. Lalu peribahasa. Peribahasa itu artinya kelompok kata atau kalimat yang susunannya mengkiaskan maksud tertentu. Nah, contohnya adalah air beriak tanda tak dalam. Nah, maksud dari itu adalah orang sombong biasanya kurang ilmunya. Lalu ada lagi peribahasa yaitu besar pasak daripada tiang. Artinya besar pengeluaran daripada penghasilan. Lalu ada juga di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Nah, maksud dari peribahasa ini adalah harus menyesuaikan diri dengan adat dan keadaan di mana tempat ia tinggal atau di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu guru dapat menjamin serta memastikan pemahaman siswa dengan cara siswa tersebut diberi pertanyaan. Misalnya nih seorang guru, oke, murid-murid sekarang kita membaca cerita teks tersebut. Nanti akan ibu beri pertanyaan. Jadi guru memberikan cerita teks kepada siswa, lalu meminta siswa untuk membacanya. Setelah cerita teks tersebut dibaca oleh siswa, guru memberikan pertanyaan. Contoh pertanyaannya yaitu misalnya siapa pemeran utama di dalam cerita tersebut? Nah, siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Lalu pertanyaan lainnya, di mana latar cerita tersebut? Cerita tersebut mengisahkan mengenai apa? Dan pertanyaan lainnya. Nah, selanjutnya, cara yang dapat dilakukan guru yaitu guru dapat meningkatkan kecepatan membaca para siswa dengan cara, pertama siswa diminta membaca di dalam hati dan ukurlah waktu kecepatan membaca tersebut. Jadi, misalnya kita meminta siswa untuk membaca sebuah cerita, lalu guru tersebut menghitung berapa lama kecepatan membaca siswa tersebut. Siswa diminta untuk menghindari gerakan-gerakan bibir pada saat membaca dalam hati. Lalu setelah membaca, guru memberikan pertanyaan seputar cerita tersebut. Minimal mereka harus dapat menemukan ide, pendapat, ataupun pikiran utama atau pikiran pokok dan sebagainya. Nah, dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan membaca para siswa, maka seorang guru harus mempunyai tanggung jawab yang berat. Ada beberapa hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memperluas pengalaman para siswa sehingga mereka akan memahami keadaan dan seluk-beluk tentang kebahasaan.
Lalu mengajarkan bunyi-bunyi bahasa dan makna-makna kata-kata baru. Nah, misalnya ini mengajarkan huruf vokal dan konsonan. Lalu mengajarkan hubungan bunyi, bahasa, dan lambang atau simbol. Nah, lalu membantu para siswa untuk memahami struktur-struktur termasuk struktur kalimat yang biasanya begitu mudah bagi siswa. Seperti memahami struktur-struktur kalimat yang telah saya jelaskan. Untuk meningkatkan kemampuan membaca anak sekolah dasar, sebelumnya kita harus menumbuhkan minat baca anak terlebih dahulu. Menumbuhkan minat baca seorang anak dapat dilakukan dalam berbagai cara. Nah, yang pertama dalam proses pembelajaran di sekolah harus dapat mengarahkan kepada siswa untuk dapat rajin membaca buku dengan memanfaatkan literatur yang ada di perpustakaan ataupun sumber belajar lainnya. Nah, di sini peran guru itu sangat penting dalam memotivasi supaya siswa untuk rajin membaca. Jadi, sesekali guru bisa mengajak siswa atau menugaskan siswa untuk membaca buku ke perpustakaan dan memilih buku yang disenangi anak tersebut untuk dibaca. Dan juga kita bisa mengajak anak ke pameran buku untuk menumbuhkan minat baca anak. Lalu, menekankan harga buku bacaan maupun buku pelajaran agar terjangkau di kalangan masyarakat. Nah, di kalangan masyarakat, minat membaca buku itu kurang karena harga-harga buku saat ini relatif cukup mahal. Nah, walau demikian, mungkin jika harga buku-buku tersebut bisa terjangkau, maka minat membeli buku bacaan oleh masyarakat itu akan menjadi tinggi. Lalu, buku bacaan dikemas dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, seperti yang kita ketahui, pada anak sekolah dasar, biasanya mereka menyukai gambar-gambar, warna-warna, dan yang menarik pokoknya. Sumber buku bacaan yang menarik, yang unik, serta di banyak warna di dalam buku tersebut. Agar anak sekolah dasar minat dan ingin membaca buku tersebut karena buku tersebut menarik. Lalu menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuhnya minat baca anak. Jadi baik di rumah maupun di sekolah, guru harus memberikan kepada siswa untuk menceritakan kembali buku yang telah dibaca agar anak gemar membaca. Nah, para orang tua juga di rumah hendaknya menyediakan buku bacaan seperti majalah, koran, buku dongeng, cerita, dan lain sebagainya. Dan orang tua dan guru juga harus mengkondusifkan suasana lingkungan agar anak dapat membaca tanpa terganggu terhadap suasana lingkungan baik di sekolah maupun di rumah. Nah, misalnya ketika di sekolah, dalam situasi yang ribut, apakah anak dapat konsentrasi membaca? Tidak. Jadi, seorang guru harus mengkondusifkan kelas tersebut dengan meminta anak untuk diam sejenak, lalu membaca bersama-sama agar pembaca menjadi konsentrasi untuk membaca. Begitu juga di rumah. Di rumah, orang tua harus mengkondusifkan suasana rumah agar tetap kondusif dan tidak berisik, agar anak tersebut konsentrasi terhadap buku yang telah dibacanya. Lalu menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Jadi menumbuhkan minat baca anak sejak dini, bahkan sejak anak sebelum anak mengenal huruf. Jadi di sini para orang tua biasanya bisa mengenalkan buku yang ada gambarnya terlebih dahulu tanpa dia mengetahui apa sebenarnya maksud tersebut. Misalnya buah. Nah, ini loh buah, ini. Lama-kelamaan anak tersebut akan minat membaca dan ingin tahu apa sih sebenarnya ini. Bagaimana hurufnya? Ini apa? Buah apel misalnya. Nah, ini apel dan ini jeruk dan selanjutnya seperti itu. Hingga anak itu pada akhirnya akan penasaran dan selambat laun akan menyenangi buku. Lalu di rumah anak memberikan contoh membaca untuk anak-anaknya.
Jadi sebagai seorang tua harus mengajarkan membaca. Misalnya para orang tua membacakan dongeng sebelum tidur, lalu misalnya membantu anak dalam mengenalkan huruf terlebih dahulu dengan buku-buku yang ada di rumah. Seperti itu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.